Oke, baik, pertama-tama saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Dika Indra Wahyres Deni dengan NIM 67 2021 279. Lalu yang kedua ada Sufiro Kana dengan NIM 67 2021 603. Lalu yang ketiga ada Talenta Frida Hartono dengan NIM 67 2022 052. Lalu yang keempat ada Jessica Ranggasere dengan NIM 67 2021 073. Nah, di sini saya akan menjalankan YOLO Object Detection dengan 3 variasi. Yang pertama yaitu menggunakan image, yang kedua menggunakan video, yang ketiga secara live. Nah, langsung saja kita ke hal yang diperlukan. Nah, untuk hal-hal yang diperlukan itu sendiri, kita perlu semua yang ada di sini. Lalu yang pertama itu kita perlu image-nya, image yang akan di detection itu sendiri. Lalu yang kedua kita perlu video. Nah, untuk selanjutnya kita membuka Anaconda. Nah, setelah Anaconda terbuka, kita langsung membuka environment. Nah, jika belum memiliki environment, maka harus membuat terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya buka. Nah, oke. Lalu setelah masuk ke environment ini, kita langsung masuk ke directory di mana kita menyimpan folder yang ada tadi. Kalau di sini saya menyimpan di E. Jadi kita langsung masuk ke project YOLO Object Detection. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory-nya. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan menjalankan image detection. Nah, untuk menjalankan image detection ini kita perlu menjalankan file yang bernama yolo.py. Nah, untuk menjalankan yolo.py kita memerlukan komen seperti ini. Nah, komen ini untuk yang di bagian baggage claim.jpg ini diganti dengan gambar yang ingin di detection. Nah, kalau di sini misalkan kita akan 001. Nah, 001.jpg. Kita enter. Maka dia akan berjalan. Nah, kita tinggal tunggu. Nah, setelah muncul seperti ini gede banget karena resolusinya emang gede. Nah, untuk menyimpan gambar ini kita bisa menekan yang ini save. Nah, lalu akan muncul di mana kita mau menyimpan gambar ini. Nah, tapi berhubung saya sudah menyimpan gambar ini, jadi tidak usah. Oke. Ini untuk mempersingkat waktu itu. Nah, untuk hasilnya sendiri kemarin saya sudah menjalankan. Di sini ada 10 hasil. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk hasil yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, lalu ini yang keempat. Untuk ini burung, ini orang yang banyak. Nah, ini untuk di desk, ini untuk sayur-sayuran, lalu ini pesawat. Nah, ini orang tertabrak, ini sapi. Oke, sudah. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu
video detection. Ctrl C tidak kita close terlebih dahulu, kita buka lagi. Lalu kita masuk ke directory-nya lagi. Nah, setelah itu kita akan menjalankan salah layar. Nah, ini sudah masuk ke directory. Nah, setelah itu kita akan menjalankan yang namanya yolo_video.py. Nah, di sini nah, di sini kita perlu mengganti ini untuk airport.outputnya ini perlu diganti dengan nama output yang diinginkan. Nah, misalkan saya menginginkan fnf2.py. Lalu untuk yang di airport.mp4 ini kita ganti dengan nama video yang akan kita detection. Kita kembali ke folder, kita lihat dulu. Nah, di sini saya ada 2. Misalkan fnf.mp4. Oke, lalu kita jalankan. Sudah. Di sini ada keterangan bahwa di sini ada 1190 frames di video tersebut. Lalu satu frame itu memerlukan 5,6 detik. Jadi total waktu yang diperlukan itu 6.778 detik. Nah, kalau begitu kita langsung lompat saja ke hasil. Karena 6.778 detik itu tidak sedikit. Jadi kita langsung ke hasilnya saja. Oke, untuk hasilnya itu akan tersimpan nanti di output. Nah, di output ini akan menyimpan hasil yang telah dijalankan pada program yang tadi. Nah, misalkan kita run yang ini yang sulit. Nah, jadi ini untuk video yang pertama. Kapan jadinya, Cok? Enggak usah, gua aja yang jadi. Nah, di sini ada 3 orang. Nah, tapi terkadang programnya kebingungan antara membedakan orang dengan ini karena mungkin si gambarnya itu blur, jadi atau kualitasnya rendah, jadi kurang bisa dideteksi dengan baik. Nggak lama, langsung ke akhir saja. Nah, ini bisa mendeteksi truk juga. Lalu untuk selanjutnya yang kedua, ini untuk video yang kedua. Nah, di dalam video yang kedua ini kita mendeteksi mobil. Nah, kenapa tadi sempat lepas-lepas? Karena mungkin ini kemarin kan saya kompres jadi 30 fps saja. Jadi mungkin di framenya itu ada yang blur, jadinya
kurang terdeteksi dengan baik. Lalu kita langsung lanjut ke yang ketiga, yaitu live detection. Nah, untuk si live detection itu sendiri, berarti kita harus mematikan video ini karena kamera akan digunakan untuk live detection. Bentar. Nah, sebentar. Saya carikan komennya dulu. Komennya tadi terpakai. Nah, untuk yang ketiga itu kita akan menggunakan YOLO real time. Nah, jadi kita akan menjalankan file yang bernama YOLO _real_time.py. Nah, untuk komen menjalankan file ini, kita bisa membukanya terlebih dahulu. Nah, untuk yang ketiga sendiri kita akan menjalankan ya file yang YOLO realtime ini, YOLO realtime.py. Nah, jadi untuk menjalankan ini komennya seperti ini. Nah, ini untuk komen yang kita hanya menjalankan saja, tapi tidak di record. Nah, untuk komen yang kita menjalankan tapi di record menjadi video, itu ada di atasnya. Jadi kita akan melakukan itu. Karena berat. Tapi lo hat-trick ya. Nah, sepertinya tidak bisa karena kameranya masih terpakai di OBS. Walaupun dimatikan tapi tetap tidak bisa. Ntar saya berikan video saja di akhir. Nah, jadi ini untuk contoh dari YOLO real time-nya. Memang agak sedikit lag karena ya memang CPU-nya agak berat. Nah, kita coba dengan HP. Nah, HP terdeteksi. Lalu selanjutnya pakai mouse. Nah, mouse terdeteksi sebagai remote. Selanjutnya langsung ini aja. Ini terdeteksi sebagai HP, padahal jam tangan. Kalau yang ini ntar coba.
Nah, ini matrodeksi sebagai remote. Nah, ini terdeteksi sebagai jam. Ya, seperti itu saja sepertinya. Jadi sekian demo dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih.